Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Alminwaroh dengan NIM 21034023. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu pengertian titanium dioksida dan apa saja struktur kristal dari titanium dioksida dan apa saja aplikasi dari fotokatalis titanium dioksida. Pada mata kuliah em, Fisika Zat Padat dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Leni Azius Fitri SPD MSI. Selamat menyaksikan. Semikonduktor titanium dioksida. Semikonduktor merupakan material dengan tingkat konduktivitas di antara material konduktor dan isolator. Semikonduktor menjadi material yang dapat digunakan untuk penanggulangan limbah dengan metode fotodegradasi menggunakan radiasi sinar ultraviolet dan sinar cahaya tampak. Titanium dioksida adalah salah satu semikonduktor dioksida yang sangat menjanjikan sebagai aplikasi aktivitas fotokatalis karena memiliki sifat redoks yang baik untuk mengoksidasi dan mereduksi polutan organik. Struktur dari kristal titanium dioksida. Yang pertama ada anatase. Struktur kristal anatase mempunyai permukaan lebih luas dan ukuran partikel lebih kecil sehingga memiliki kemampuan aktivitas fotokatalis lebih baik. Struktur kristal anatase terbentuk pada proses kalsinasi dari suhu 120 derajat Celcius hingga suhu 500 derajat Celcius. Selanjutnya ada rutil. Struktur kristal eh, Pasa rutil mulai terbentuk pada suhu 700 derajat Celcius dan pada saat ini pasa rutil mengalami pelemahan aktivitas fotokatalis karena penurunan luas permukaan. Selanjutnya ada brukit. Struktur kristal pasa brukit cukup sulit yang menjadikan tidak umum digunakan untuk aktivitas fotokatalis. Selanjutnya ada doping elemen logam dan non-logam. Doping logam, doping semikonduktor titanium dioksida menggunakan elemen logam dilakukan dengan proses implementasi ion, yaitu proses penambahan sejumlah kecil ion ke permukaan semikonduktor titanium dioksida dan nantinya berinteraksi dengan atom di bawah permukaan. Salah satu elemen logam yang berpotensi adalah kation besi atau Fe3+ yang dapat menggeser daerah serapan sinar pada fotokatalis titanium dioksida anatase ke daerah panjang gelombang yang lebih panjang. Selanjutnya ada doping non-logam. Doping non-logam pengotor berada di dekat pita valensi tapi tidak bertindak sebagai pembawa muatan. Pengotor akan menempati posisi oksigen yang menyebabkan sebagian besar pita valensi titanium dioksida terdiri dari keadaan O2P. Orbital P ini akan berpasangan dengan orbital P pengotor sehingga menyebabkan keadaan elektronik pengotor di atas pita dan menghasilkan penyempitan energi di celah pita. Selanjutnya ada metode Solvay. Hidrolisis. Pada tahapan hidrolisis terjadi reaksi penggantian gugus alkoksida OR oleh gugus hidroksil. Kemudian logam prekursor dilarutkan dalam alkohol dan nantinya prekursor tersebut akan terhidrolisis dengan cara penambahan air. Selanjutnya ada kondensasi. Kemudian untuk tahap kondensasi akan terjadi setelah reaksi hidrolisis selesai. Molekul yang sudah terhidrolisis akan terbentuk ikatan siloksan. Dua logam yang bergabung melalui rantai oksigen. Selanjutnya ada aging dan drying. Pada tahap aging atau pematangan terjadi reaksi yaitu terbentuk jaringan gel yang menyusut di dalam larutan lebih kuat. Pada fase pencairan atau pelarut yang tersisa harus dihilangkan atau dibuang melalui proses drying atau pengeringan yang disertai dengan penyusutan dan densifikasi. Selanjutnya ada mekanisme fotokatalisis titanium dioksida. Yang pertama ada
eksitasi elektron, foton yang diserap oleh titanium dioksida menciptakan pemisahan muatan ketika elektron diangkat dari pita valensi menuju pita konduksi, menciptakan hole di pita valensi. Selanjutnya ada reaksi reduksi. Elektron yang tereksitasi dapat mereduksi substrat atau bereaksi dengan O2 pada permukaan titanium dioksida untuk membentuk anion radikal superoksida. Selanjutnya ada reaksi oksidasi. Di sisi lain, Hole dapat mengoksidasi molekul organik dalam bentuk R dan berinteraksi dengan min OH atau H2O. Kemudian mengoksidasinya menjadi radikal HO. Selanjutnya di sini ada aplikasi dari fotokatalisis titanium dioksida. Yang pertama ada pengolahan air limbah. Titanium dioksida dapat digunakan untuk mengolah air limbah yang mengandung zat warna rodanim B melalui proses fotokatalisis. Radikal oksidatif yang terbentuk dapat mendegradasi senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Selanjutnya yaitu penjernihan air. Selain itu, titanium dioksida juga dapat diaplikasikan untuk penjernihan air minum dengan memanfaatkan sifat fotokatalitiknya. Proses ini dapat menghilangkan bau, warna, dan zat-zat pencemar lain dalam air. Aplikasinya lainnya yaitu titanium dioksida juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi lain seperti safe cleaning, antibakteri, anti jamur, dan anti korosi pada berbagai permukaan. Pada video yang dibuat ini dapat kita simpulkan bahwa sifat semikonduktor titanium dioksida. Titanium dioksida merupakan semikonduktor oksida yang memiliki sifat redoks sehingga dapat digunakan sebagai fotokatalis untuk mendegradasi polutan organik. Selanjutnya, struktur kristal titanium dioksida. Struktur kristal anatase titanium dioksida memiliki aktivitas fotokatalis yang lebih baik dibandingkan struktur rutil dan brokit. Selanjutnya ada doping titanium dioksida dengan elemen logam maupun non-logam dapat meningkatkan sifat fotokatalitiknya dengan memperluas daerah serapan cahaya. Selanjutnya ada aplikasi fotokatalisis titanium dioksida. Dapat diaplikasikan untuk pengolahan air limbah, penjernihan, dan berbagai aplikasi lainnya yang memanfaatkan sifat fotokalitiknya. Demikian video ini dibuat. Saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.